Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Felian dengan NIM 2121096. Saya dari kelas PI 1C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, saya di sini akan menjelaskan masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, yaitu masa periode Mekah dan juga masa periode Madinah. Yang pertama, masa Nabi periode Mekah. Pertama kita bahas dulu sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tahun 571 Masehi, di mana ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Rasulullah meninggal pada saat Rasulullah di dalam kandungan, sedangkan ibu beliau meninggal pada saat Rasulullah berusia 6 tahun. Dan ketika Rasulullah dilahirkan, Rasulullah pun sempat diasuh oleh pengasuhnya yang bernama Halimah dari Banu Sa'ad. Pada saat ibu Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah pun dititipkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tetapi Rasulullah hanya diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Setelah itu kakeknya pun meninggal. Kakeknya pun menitipkan wasiat kepada pamannya yang bernama Abu Thalib untuk merawat Rasulullah, dan pada saat itu usia Rasulullah kurang lebih 8 tahun. Dan pada saat usia Rasulullah memasuki 12 tahun, Rasulullah pun diajak oleh pamannya untuk berdagang ke Syria dan juga Basrah. Rasulullah berbeda dengan anak lainnya. Rasulullah tidak suka bermain, tetapi Rasulullah lebih suka menyendiri. Dan Rasulullah tidak pernah berbohong. Itulah kelebihan dari Rasulullah. Rasulullah berbeda dengan anak seusianya. Memasuki masa remaja, Rasulullah pun mengembala para kambing. Dan pada saat itu Allah telah menjaga Rasulullah dari penyimpangan-penyimpangan yang biasa dilakukan oleh remaja seusianya. Jadi Rasulullah sangat terjaga pada saat itu. Pada suatu waktu, pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib menasihati Rasulullah agar ikut berdagang dengan pasukan dagang dari Khadijah. Rasulullah pun menyetujuinya, dan akhirnya Rasulullah bergabung dengan perkumpulan dagang yang dipimpin oleh Khadijah. Khadijah pun mulai tertarik dengan Rasulullah karena melihat kepribadian Rasulullah yang jujur dalam berdagang dan juga bersikap. Karena Khadijah tertarik dengan kejujurannya, kejujuran Rasulullah, Khadijah pun mengangkat Rasulullah menjadi pemimpin kafilah dagang. Selang beberapa waktu kemudian, Khadijah pun melamar Rasulullah dan Rasulullah pun menerimanya. Akhirnya Rasulullah dan Khadijah pun menikah pada saat itu, di mana ketika menikah Rasulullah berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Pernikahan Khadijah dan juga Rasulullah merupakan salah satu sebab keberhasilan dari dakwahnya Rasulullah, karena Khadijah mampu melakukan apapun untuk keberhasilan Rasulullah, dan Khadijah rela kehilangan harta dan juga nyawanya demi keberhasilan dakwah Rasulullah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Rasulullah ialah orang yang suka menyendiri, dan kegiatan menyendiri pun Rasulullah lakukan hingga dewasa. Rasulullah menyendiri karena Rasulullah melihat bagaimana keadaan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Rasulullah suka menyendiri di sebuah tempat yang bernama Gua Hiro, dan kegiatan tersebut Rasulullah lakukan selama bertahun-tahun. Bahkan Rasulullah pernah mengajak pamannya dan juga Khadijah untuk pergi ke Gua Hiro tersebut. Nah, suatu waktu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan tepatnya, untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama tersebut datang ketika 13 tahun sebelum Hijriah, dan kalau tidak salah usia Rasulullah mendekati usia 40 tahun. Sungguh luar biasa, Masya Allah. Allah mengutus Rasulullah ke tengah-tengah masyarakat yang tidak bisa membaca dan juga menulis. Bahkan masyarakatnya pun juga engkang terhadap pembaharuan. Baik, kita masuk ke dalam materi kita yang pertama, yaitu sejarah Islam di Mekah.
Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Allah memerintahkan Rasulullah untuk membuat ataupun menyampaikan dakwah agar para kaum kafir Quraisy menyembah Allah. Di mana semata-mata Rasulullah mengajak untuk menyembah Allah agar para kaum kafir Quraisy meninggalkan kebiasaan lama mereka, yaitu menyembah para berhala. Akan tetapi dakwah tersebut pertama dilakukan oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Tindakan tersebut Rasulullah lakukan agar tidak terjadi kekerasan terhadap kaum kafir Quraisy yang akan beriman nanti. Karena pada kenyataannya kaum kafir Quraisy ialah kaum yang sangat fanatik akan agamanya. Dan jika agama tersebut dirubah secara dadakan, maka mereka akan sangat marah kepada Rasulullah. Maka itu Rasulullah memilih jalan secara dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, terdapat orang-orang pertama yang masuk Islam, yaitu biasa disebut dengan as-sabiqunul awalun. Mana para as-sabiqunul awalin tersebut terdiri atas Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah mantan budak Rasulullah, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana mereka bertemu secara sembunyi-sembunyi kepada Rasulullah. Ketika melakukan ibadah pun mereka juga sembunyi-sembunyi. Dan pada saat itu ketika para pengikut Rasulullah telah mencapai 30 lelaki dan wanita, maka mereka akan memilih rumah salah seorang untuk berdiskusi tentang Islam di sana. Kalau tidak salah yaitu rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Mereka jadikan rumah tersebut sebagai tempat pertemuan. Sekarang kita masuk pada dakwah Rasulullah secara terang-terangan, di mana Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Rasulullah menyampaikan dakwah tersebut secara terang-terangan kepada kaum kafir Quraisy. Dan perintah dakwah secara terang-terangan tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah Nabi secara terang-terangan ini mendapat berbagai tantangan dan juga tolakan dari kaum kafir Quraisy, dengan alasan utama mereka ialah mereka tidak bisa meninggalkan agama nenek moyang mereka yang telah mengalir secara turun-temurun dan telah mengakar pada diri mereka. Lalu yang ketiga, hijrah pertama Rasulullah. Ketika Rasulullah dan para kaum muslimin mendapat berbagai banyak tantangan yang diberikan oleh kaum Quraisy, maka mereka pun mencari perlindungan. Maka dari itu mereka melakukan kegiatan hijrah, dan hijrah pertama mereka lakukan ke Habasyah. Lanjut kepada hijrah Rasulullah ke Taif. Sama halnya dengan hijrah ke Habasyah, hijrah ini dilakukan karena Rasulullah tidak tahan akan siksaan yang mereka dapatkan oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi ketika Rasulullah datang ke Taif, Rasulullah mendapat tolakan mentah-mentah dari para pemimpin Taif, bahkan Rasulullah dihina dan juga diejek di sana. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu masa Nabi periode Madinah. Bagian pertama yaitu Nabi mengizinkan para sahabatnya ataupun pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Ketika para pengikut Nabi telah mencapai 70 orang, maka Rasulullah merasa bahwa mereka telah memiliki benteng pertahanan, di mana di antara mereka ada yang pandai dalam pembuatan alat perang, ada yang pandai dalam berperang, dan pandai dalam berbagai bidangnya masing-masing, sehingga bisa dikatakan pada saat itu kaum muslimin sudah memiliki benteng pertahanannya sendiri. Tetapi dengan makin banyaknya para pengikut Rasulullah, maka kencaman ataupun siksaan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy pun semakin bertambah. Yang biasanya mereka tidak pernah mendapatkan siksaan tersebut, dan sekarang mereka malah merasakan siksaan tersebut. Siksaan semakin hari semakin berat dan juga semakin kejam. Maka para sahabat dan para pengikut pun mengadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya aku telah diberitahu bahwa tempat hijrah kalian adalah Yasrib. Barang siapa hendak keluar, maka keluarlah mereka ke Yasrib."
Maka para sahabat pun berkemas-kemas dan bersiap-siap untuk pergi hijrah ke Yathrib. Mereka melakukan hijrah dengan cara bersembunyi-sembunyi agar tidak terlihat oleh kaum kafir Quraisy. Mereka, para pengikut dan juga sahabat Rasulullah, pergi ke Yathrib ataupun Madinah dengan cara bergelombang agar tidak ketahuan oleh kaum kafir Quraisy. Lanjut pada bagian kedua, hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah dan Abu Bakar melihat para pengikut dan juga sahabat lainnya telah berhijrah ke Madinah, dan Abu Bakar pun mendatangi Rasulullah dengan berkata, meminta izin kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab, "Jangan tergesa-gesa," kata Rasulullah. "Aku ingin memperoleh izin dulu dari Allah," kata Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun kembali bertanya, "Apakah engkau menginginkannya ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Ya." Dengan jawaban Rasulullah tersebut pun Abu Bakar membeli 2 ekor unta, dan dimana unta tersebut dipelihara selama 4 bulan untuk dijadikan sebagai alat keberangkatan Rasulullah dan Abu Bakar ke Madinah. Selama masa tersebut para kaum kafir Quraisy mengetahui keberangkatan para sahabat ataupun pengikut Nabi yang telah berhijrah ke Madinah. Mereka takut kaum muslimin mendapatkan perlindungan dari luar Mekah dan kembali menyerang mereka. Maka dari itu mereka pun membuat sebuah pertemuan, di mana hasil dari pertemuan tersebut mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah. Jibril pun mengetahui dan mengatakan kepada Rasulullah untuk segera hijrah pada hari itu. Para kaum kafir Quraisy mengurung ataupun mengepung rumah Rasulullah. Tetapi sayangnya Rasulullah dan Abu Bakar telah dahulu berhijrah ke Madinah. Dalam artian ada seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Rasulullah yang tidur di ranjangnya pada saat itu. Jadi ketika mereka ingin membunuh Rasulullah, mereka pun terkejut. Yang dilihat itu bukanlah Rasulullah, tetapi Ali bin Abi Thalib. Atas keberanian Ali ini pun Allah menurunkan sebuah wahyu, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 207, di mana dikatakan, "Dan di antara manusia ada yang rela mengorbankan nyawa mereka demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala." Lalu ketika Rasulullah telah sampai di Kuba, Rasulullah disambut hangat oleh masyarakat Kuba, dan Rasulullah pun mendirikan sebuah masjid yang dinamai Masjid Kuba. Dan Rasulullah pun juga melaksanakan sholat Jumat di sana serta menyampaikan khutbah sembari menunggu Ali bin Abi Thalib dan rombongan sampai agar mereka bisa memasuki Madinah secara bersama-sama. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, masyarakat Madinah menyambut Rasulullah dengan hangat dan juga meriah, di mana mereka berbondong-bondong untuk meminta Rasulullah istirahat di tempat mereka ataupun melakukan penginapan di rumah mereka. Tetapi akhirnya Rasulullah pun memutuskan agar untanya memutuskan di rumah siapa mereka akan beristirahat. Di Madinah, Rasulullah membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah, di mana sebelum Piagam Madinah dibuat, hak kemanusiaan tergantung kepada adat istiadat ataupun hukum adat yang berlaku pada setiap suku, di mana perang antara kabilah adalah hal yang biasa pada saat itu, dan keamanan para individu tergantung kepada para pemimpin suku mereka. Di mana di dalam Piagam Madinah tersebut ditemukan kaidah-kaidah umum yang mampu mengakomodasikan antara hak dan juga kewajiban. Piagam Madinah dibuat untuk memenuhi hak-hak golongan minoritas, juga mengatur kebebasan dalam berpendapat, perlindungan terhadap hak sipil dan hak hidup, dan juga memperkenalkan ide-ide nasionalisme. Prinsip Piagam Madinah menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap individu tanpa membeda-bedakan ras, suku, maupun kepercayaan. Piagam Madinah juga dibuat untuk meredamkan konflik yang terjadi antara masyarakat ataupun kabilah-kabilah di Madinah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai masa pemerintahan Nabi Muhammad, periode Mekah dan juga periode Madinah. Baik, langsung masuk ke dalam materi yang kedua ataupun soal yang kedua, yaitu ibrah ataupun manfaat
saat mempelajari masa pemerintahan Nabi periode Mekah dan Madinah. Yang pertama yaitu saya menyadari bahwasanya ketika kita memperjuangkan agama Allah dengan kesabaran dan keuletan, maka saya yakin Allah akan menolong kita. Pertolongan Allah itu pasti ada untuk hambanya yang bersabar dan juga terus berusaha. Hikmah yang kedua yang dapat kita ambil yaitu kita sadar bahwasanya Rasulullah hanyalah seorang penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul tidak bisa memberikan petunjuk ataupun hidayah baik itu kepada keluarganya sendiri ataupun orang-orang yang ia sayangi. Hikmah yang ketiga, Allah pasti akan menguji orang-orang yang terpilih. Maka dari itu kita harus terus bersabar dan juga berusaha. Hikmah yang keempat, kita menyadari bahwasanya Rasulullah adalah orang yang sangat luar biasa. Rasulullah adalah orang yang bijaksana, pandai berpolitik, pandai memanfaatkan keadaan, dan pandai dalam berbagai bidang. Hikmah yang selanjutnya, kita harus pandai meneladani sifat Rasulullah, yaitu uswatun hasanah, di mana Rasulullah dinobatkan sebagai seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Maka dari itu kita bisa mencontoh Rasulullah yang memiliki akhlakul karimah tersebut. Lalu melalui dakwah Rasulullah kita tahu bahwasanya agama Allah lah yang agama yang paling benar. Lalu Islam mengajarkan kita sama hak dan juga derajat kita di mata Allah. Jadi tidak ada sistem perbudakan seharusnya di dunia ini. Itu adalah hikmah ataupun ibrah yang dapat kita ambil dari periode Nabi di Mekah. Selanjutnya periode Nabi di Madinah. Hikmahnya, pertama kita harus mencontoh layaknya kaum Ansar dan Muhajirin yang menjalin persaudaraan. Maka kita pun harus menjalin persaudaraan yang baik antar sesama. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sifat tolong-menolong antar sesama. Yang keempat, kita harus terus berpegang teguh terhadap agama Allah. Selanjutnya, kita menjadikan periode pemerintahan Nabi, periode Mekah dan Madinah sebagai inspirasi dan motivasi dalam menyebarkan agama Islam. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai ibrah dalam masa pemerintahan Nabi periode Mekah dan Madinah. Baik, untuk soalan yang ketiga, apakah kaitan antara materi yang saya sampaikan dengan program studi pendidikan agama Islam? Baik, materi yang saya sampaikan ialah sejarah bagaimana Rasulullah menyebarkan agama Islam di Mekah dan juga Madinah. Itu adalah salah satu sejarah peradaban Islam. Dan mengenai prodi ataupun program studi pendidikan agama Islam, kita harus mengenal dahulu bagaimana Islam ini terbentuk. Islam terbentuk bukan semata-mata hanya turun dari Allah langsung saja seperti itu, tetapi disampaikan oleh seorang utusan yang bernama Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dalam penyebaran agama Islam ini pun Rasulullah menyebarkan bukan hanya dalam hal yang mudah, dalam artian dalam penyebaran agama Islam ini butuh perjuangan oleh Rasulullah pengikut Nabi pada saat itu. Maka dari itu, seperti kata Bung Karno, jas merah jangan sesekali merupakan sejarah. Kita tidak boleh lupa bagaimana Rasulullah memperjuangkan agama Islam ini. Dengan adanya sejarah tersebut, kita akan semakin kuat dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya tinggal beriman saja, sedangkan Rasulullah dahulu memperjuangkannya dengan air mata dan juga darah. Masya Allah. Saya rasa itu keterkaitan antara materi saya dengan program studi pendidikan agama Islam. Kita harus tahu dulu bagaimana sejarahnya Islam itu terbentuk. Dan ketika kita mempelajari ataupun memberikan pengetahuan kepada orang lain, kita harus tahu terlebih dahulu terhadap diri kita. Diri kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana Islam itu terbentuk, baru kita sampaikan kepada orang lain. Dan sejarah juga merupakan suatu pendidikan baik untuk diri kita maupun orang lain. Melalui sejarah kita dapat mengambil beberapa hikmah yang dapat kita jadikan teladan dalam kehidupan ini.
Saya rasa itulah keterkaitan antara materi dengan prodi agama Islam. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai soalan ujian akhir semester ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.